Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sukriyadi Tanjung, saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pada bagian materi yang kelima. Dan saya Cut Hadisti Arhafna, saya sebagai pemateri pertama. Saya Nahda Nabila sebagai pemateri kedua. Nama saya Dwi Adrisa Zuhra sebagai pemateri ketiga. Haikal Muhaiminin sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Cut Hadisti Arhafna. Kepada Cut Hadisti kami persilahkan. Kepada Sukri, kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari Pancasila dan dasar negara. Jadi, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Pancasila sebagai etimologis, yang kedua Pancasila sebagai historis. Jadi, secara etimologis, Pancasila berasal dari Sangsekerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, kata Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Dari pengertian historis itu kan cerita sejarah atau asal muasal kata Pancasila, yaitu pada sidang BPU PKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Ada 3 pembicara, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia, yaitu yang disebut dengan Pancasila. Selanjutnya yaitu dasar negara. Pengertiannya, negara itu adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Itu pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam menjalankan tujuan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Nahda Nabila. Saya Nahda Nabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cut Hadisti Arhafna, yaitu tentang proses perumusan Pancasila, yaitu pertama pada sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilakukan secara berturut-turut. Nah, yang pertama Mr. Muhyamin mengemukakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mengusulkan nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu persetujuan pada rancangan pembukaan hukum dasar. Ya. Lalu, pada sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, hasilnya pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD berhasil melaporkan susunan UUD, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Pembukaan hasil dengan panitia 9 Piagam Jakarta. Pasal-pasal UUD berjumlah 42 pasal. Lalu, pada pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus dibentuk PPKI, Dr. Zun Bilingkai menurut Soekarno, yaitu Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Mohatta sebagai Wakil Ketua dan Rajiman sebagai anggota. Panitia persiapan boleh mulai pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau lambat, pekerjaan panitia diserahkan secepatnya oleh panitia Jepang. Lalu proklamasi dan sidang pertama PPKI, yaitu setelah hasil proklamasi tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama, yaitu mengesahkan UUD 1945. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu selain itu menetapkan sebelum MPR dan DPR terbentuk, presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah dasar kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD dijabarkan dalam 4 pokok pikiran, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis ataupun tidak tertulis. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan. UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nahda Nabila, yaitu materi tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Nah, hubungan
Hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan secara formal atau resmi dan hubungan secara material. Nah, hubungan secara formal ini yang pertama yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengertian ilmiah merupakan pokok kaedah negara yang fundamental atau negara yang mendasar. Nah, selanjutnya yaitu hubungan secara material. Nah, hubungan secara material ini terbagi beberapa poin. Yang pertama yaitu secara kronologis, yaitu merupakan materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sumber tertib hukum di Indonesia. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaedah negara yang fundamental atau yang mendasar. Lalu materi selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara ini terbagi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang hukum, yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan dalam kerangka supremasi hukum. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang ekonomi, yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil. Selanjutnya yaitu implementasi dalam bidang politik. Nah, memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, implementasi terakhir yaitu implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama dan mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Nah, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara itu terbagi menjadi 7. Poin yang pertama yaitu perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Poin yang kedua, perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Yang ketiga ada perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Yang keempat ada perkembangan Pancasila selama masa berlakunya Undang-Undang 1950. Yang kelima ada perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Yang keenam perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Dan yang ketujuh perkembangan Pancasila selama Reformasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima yaitu Sukriyadi Tanjung. Terima kasih kepada Haikal. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita ketahui bahwasannya dalam Pancasila itu terbagi menjadi beberapa sumber, diantaranya yang saya sebutkan tadi. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu sumber tersebut. Yang pertama ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Yuridis berarti yurid. Sebagai sumber yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua ada sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Historis berarti sejarah adanya hal-hal yang didahului pada Pancasila tersebut. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis Grand Lex dari negara, ideologi negara, dan lain sebagainya. Dalam sumber historis ini, Pancasila telah menyerap berbagai pandangan yang berasal dari BPUPKI dan PPKI, intinya yang berasal dari sejarah-sejarah pada masa lalu. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan adanya kata filosofis Grand Lex. Nah, itu dari mana? Sebenarnya kata itu berasal dari Belanda pada saat pembacaan oleh Muhammad Yamin
pada pidato ke Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dan juga oleh Soekarno-Hatta. Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu nilai-nilai universal kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan juga sosial atau yang bersifat horizontal. Oke, yang terakhir di sini ada tadi sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Politis berarti adanya hubungan-hubungan politik dalam Pancasila tersebut. Mungkin teman-teman pernah mendengar pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 36J. Nah, di sini saya sebutkan bahwasanya isi dari pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini juga Pancasila disebutkan bahwasanya Pancasila itu merupakan sebagai norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan dalam dunia-dunia masyarakat dengan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sampai di sinilah presentasi kami pada kali ini, dan di sini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila juga merupakan dasar negara yang penting untuk Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai kemakmuran Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.